Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini. Puji Tuhan. Mari kita bersekutu bersama, bernyanyi bersama. Kita akan merenungkan ayat firman Tuhan ya hari ini satu perikop. Kiranya setiap apa yang kita baca hari ini benar-benar merasuk ya dalam hidup kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, menjadi pelita dalam hidup kita ya sampai kesudahannya. Kita saling bantu ya, saling mendukung untuk menjadi apapun yang menjadi kehendak Tuhannya dalam hidup kita. Kiranya di hidup kita yang sekali ini kita bisa menjadi apapun yang Tuhan mau, menjadi saluran berkat Tuhan, melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan ini ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 19a. Judul perikopnya Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. "Ia dapat melihat lagi," jawab Ananias. "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah,
Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Puji Tuhan, Saulus bertobat. Kita tahu Saulus muncul di Alkitab saat peristiwa Stefanus dibunuh, dirajam. Kenapa Stefanus saat itu dibunuh? Karena saat berdebat dengan orang-orang Yahudi, mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus dalam berdebat. Kemudian mereka menghasut banyak orang termasuk ahli-ahli Taurat. Kemudian mereka juga mengajukan saksi-saksi palsu yang mengatakan bahwa Stefanus menghujat. Nah, saat Mahkamah Agama melihat Stefanus, padahal mereka melihat muka Stefanus itu seperti malaikat, tapi hati mereka keras, degil. Kemudian saat Stefanus memberikan pembelaan, di mana Stefanus menceritakan bagaimana bangsa mereka mendapatkan janji Bapa ya, dari Abraham yang mendapatkan janji Allah bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sampai Salomo dan kemudian mengatakan hal yang menyakiti mereka, sampai mereka gemeretak giginya karena marah. Kemudian mereka membawa Stefanus keluar kota, melemparinya. Saulus ada di situ dan menyetujuinya. Dan setelah mereka menangkap orang-orang, Saulus dikirim untuk pergi ke kota di Damsyik ya. Di sini dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saat itu Saulus benar-benar berkobar-kobar untuk menangkap siapapun yang memberitakan kabar sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Ditangkap oleh Saulus. Nah, di sini terjadi peristiwa yang sering kita baca. Bagaimana Tuhan Yesus menemui Saulus saat perjalanan. Di sini dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik di ayat 3, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, mengelilingi Saulus. Kemudian Saulus rebah ya di tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Di situ Tuhan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Seperti kata-kata Tuhan saat Tuhan berkata, "Di saat aku lapar kau tidak memberi aku makan, di saat aku haus kau tidak memberi aku minum, di saat aku sakit kau tidak menjenguk aku, di saat aku di penjara kau tidak datang untuk menjenguk." Demikian juga Tuhan Yesus ada di orang-orang yang terpinggirkan seperti itu. Dan di sini Tuhan Yesus juga katakan, "Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Tuhan Yesus juga ada di orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang demi nama Tuhan mengabarkan Injil atau melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, tapi dianiaya oleh
dunia. Itu Tuhan Yesus katakan, mengapa kau menganiaya aku? Karena apa? Tuhan ada di situ. Jadi jangan khawatir apapun yang dunia lakukan ya kepada orang-orang pilihan Tuhan atau orang-orang yang mengenal Tuhan, jangan khawatir. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, mengapa kau menganiaya aku? Jadi urusan orang-orang yang mengganggu atau membuat sesuatu dengan orang-orang yang dipilih Tuhan itu sama dengan berurusan dengan Tuhan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya, apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang memegang kendali surga dan neraka, yang benar-benar adil. Di sini dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Itu kata Tuhan Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Suara itu terdengar bukan hanya kepada Saulus, tetapi orang-orang yang mengiringinya, yang ikut perjalanan ke Damsyik. Orang-orang itu mendengar suara yang didengar Saulus, tapi tidak melihat siapapun. Dan mereka melihat saat Saulus bangun ya. Kan Saulus saat itu kan rebah ya. Mencoba membuka mata, tidak dapat melihat. Saulus buta selama 3 hari. Di sini dikatakan di ayat 8 ya, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di kota Damsyik itu ada seseorang yang bernama Ananias. Ananias sudah ditemui Tuhan. Dikatakan firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan di ayat 10 ya. Ananias, jawab Ananias, ini aku Tuhan. Di ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang lurus yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jadi Ananias ditemui Tuhan. Ananias mendapatkan penglihatan, tapi Saulus yang berdoa saat itu juga mendapatkan penglihatan bahwa ada seseorang yang akan mendoakan dia. Di sini dikatakan ia sekarang berdoa di ayat 12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jadi Ananias mendapatkan penglihatan, Saulus juga mendapatkan penglihatan. Ini jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ananias juga sudah mendengar nama Saulus, bahwa Saulus itu sudah membunuh, menangkap banyak orang-orang kudusmu Tuhan. Ananias sudah mendengar nama Saulus, sudah tahu kelakuan Saulus, bagaimana Saulus mengejar-ngejar orang-orang kudus Tuhan. Dan ini kelanjutan perkataan Ananias ya. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ananias berkata seperti itu. Ananias juga sudah mendengar kalau Saulus itu datang ke Damsyik dengan surat kuasa penuh untuk menangkap orang-orang kudus Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ananias.
pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihanku. Tuhan sudah mengatakan, Saulus adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Itu yang Tuhan katakan, bahwa Saulus akan menanggung banyak penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus, seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus, di mana Saulus sendiri yang memberikan penderitaan kepada murid-murid Tuhan Yesus karena nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Saulus akan mengalami penderitaan itu, seperti saat ia memberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Lalu di sini dikatakan di ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Itu yang dikatakan Ananias, bahwa kau akan melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Dan seketika itu juga di ayat 18, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Saulus bertobat saat semangat Saulus berkobar-kobar ya untuk menangkapi murid-murid Tuhan Yesus, sampai minta surat kuasa penuh ya kepada imam-imam untuk dibawa ke Damsyik. Saulus juga mau menangkap orang-orang kudus Tuhan yang menyebutkan nama Tuhan Yesus di Damsyik. Ananias sudah mendengar Saulus, bahwa Saulus akan datang ke kota tersebut. Tapi Tuhan mengatakan kepada Ananias bahwa Saulus akan menjadi alat pilihanku untuk menyebarkan berita, dikatakan menyebarkan ini ya, firman atas namaku. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada raja-raja, orang-orang Israel. Saulus bertobat. Orang yang menangkapi murid-murid Tuhan Yesus, memenjarakan, bahkan membunuh, bertobat dipakai Tuhan. Dan saksi matanya pun bukan hanya Saulus. Saat perjalanan ke Damsyik, suara yang didengar Saulus juga didengar oleh rekan seperjalanan Saulus. Mereka mendengar tapi tidak melihat siapapun. Saksi yang mendengar ada. Amin ya. Saulus bertobat. Siapapun kalau mau Tuhan pakai, bisa dipakai. Seperti Saulus ini. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin.